Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan tentang akuntansi forensik dan audit investigasi yang beranggotakan Desi Giovanni, Fadila Asmi Munifah, Ria Masari. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang akuntansi forensik. Lahirnya akuntansi forensik di Indonesia. Akuntansi forensik menjadi perbincangan hangat di Indonesia beberapa tahun belakangan ini. Awal mulanya adalah pada bulan Oktober 1997. Indonesia telah menjejangi kemungkinan untuk meminjamkan dana dari IMF dan World Bank untuk menangani krisis keuangan yang semakin parah. Sebagai persyaratan pemberian bantuan, IMF dan World Bank mengharuskan adanya proses Agreed Upon Due Diligence atau ADDP yang dikerjakan oleh akuntan asing yang dibantu beberapa akuntan Indonesia. Temuan ADDP ini sangat mengejutkan karena dari sampel Bank Besar Indonesia menunjukkan perbankan kita melakukan overstatement aset sebesar 28% sampai 75% dan understatement kewajiban sebesar 3% sampai 33%. Temuan ini segera membuat panik pasar dan pemerintah yang berujung pada likuidasi 16 bank swasta. Likuidasi tersebut kemudian diingat menjadi langkah yang buruk karena menyebabkan adanya penarikan besar-besaran dana, tabungan dan deposito di bank-bank swasta karena hancurnya kepercayaan publik pada pembukaan perbankan. ADPP tersebut tidak lain dari penerapan akuntansi forensik atau audit investigasi. Akuntansi forensik adalah penggunaan keahlian di bidang audit dan akuntansi yang dipadu dengan kemampuan investigatif untuk mencegahkan suatu masalah, sengketa keuangan atau dugaan fraud yang pada akhirnya akan diputuskan oleh pengadilan, arbitrasi, tempat penyelesaian perkara lainnya. Contohnya kayak kasus korupsi. Sebagai contoh pada dasarnya adalah sengketa keuangan antara negara melawan warganya yang secara resmi telah ditunjukkan untuk mengelola pemerintahan. Tugas akuntansi forensik adalah memberikan pendapat hukum dalam pengadilan. Akuntansi forensik dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, jasa penyelidikan. Jasa penyelidikan mengarahkan pemeriksaan penipuan atau auditor penipuan, yang mana mereka menguasai pengetahuan tentang akuntansi, mendeteksi, mencegah, dan mengendalikan penipuan dan misinterpretasi. Yang kedua, jasa ligitasi merepresentasikan kesaksian dari seorang pemeriksaan penipuan dan jasa-jasa akuntansi forensik yang ditawarkan untuk mencegahkan isu-isu valuasi seperti yang dialami dalam kasus perceraian, sehingga tim audit harus menjalani pelatihan dan diberitahu tentang pentingnya prosedur akuntansi forensik di dalam praktek audit dan kebutuhan akan adanya spesialis forensik untuk membantu memecahkan masalah. Untuk menjadi seorang akuntan forensik harus memperhatikan hal berikut ini. Memiliki pengetahuan dasar akuntansi dan audit yang kuat. Yang pertama, pengenalan perilaku manusia dan organisasi. Yang kedua, pengetahuan tentang aspek yang mendorong terjadinya kecurangan. Yang ketiga, pengetahuan tentang hukum dan peraturan. Dan keempat, pengetahuan tentang kriminologi dan viktimologi. Yang kelima, pemahaman terhadap pengendalian internal. Dan keenam, kemampuan berpikir seperti pencuri. Perbedaan akuntansi forensik dengan audit konvensional, perbedaan utamanya yaitu lebih terletak pada mindset kerangka pemikir. Metodologi kedua jenis akuntansi tersebut tidak jauh berbeda. Perkembangan akuntansi forensik di Indonesia. Akuntansi forensik mulai digunakan di Indonesia setelah terjadi krisis keuangan pada tahun 1997. Hingga saat ini, pendekatan akuntansi forensik banyak digunakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Bank Dunia, dan kantor-kantor akuntan publik di Indonesia. Perkembangan akuntansi forensik di Indonesia. Perkembangan akuntansi forensik di Indonesia cukup maju, namun jika dibandingkan dengan beberapa negara lain, maka Indonesia masih dibilang tertinggal. Australia saat ini sedang menyusun standar akuntansi forensik, sementara Kanada dan Amerika Serikat sudah memiliki standar yang baku. Sedangkan Indonesia sama sekali belum memiliki standar yang memadai. Sejauh ini, belum banyak kasus-kasus korupsi yang terkuak berkat kemampuan akuntansi forensik. Namun, akuntansi forensik merupakan suatu pengembangan disiplin ilmu akuntansi yang masih tergolong muda dan memiliki prospek yang sangat bagus dalam pemecahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Keahlian akuntansi forensik. JAMES menggunakan 9 item kompensasi keahlian akuntansi forensik yang digunakan dalam penilaian perbedaan persepsi dari pihak akademis akuntansi, praktisi akuntansi, dan penggunaan jasa akuntansi forensik. Yang pertama, analisis deduktif. Kemampuan untuk menganalisis kejanggalan yang terjadi dalam laporan keuangan, yakni kejadian yang tidak sesuai dengan kondisi yang wajar. Yang kedua, pemikiran yang kritis. Kemampuan untuk membedakan antara opini dan fakta. Yang ketiga, pemecahan masalah yang tidak struktur. Kemampuan untuk melakukan pendekatan terhadap masing-masing situasi melalui pendekatan yang tidak berstruktur. Yang keempat, fleksibilitas penyelidikan. Kemampuan untuk melakukan audit di luar ketentuan atau prosedur yang berlaku. Yang kelima, keahlian analitik. Kemampuan untuk memeriksa apa yang seharusnya ada dan bukan apa yang telah ada. Yang keenam, komunikasi lisan. Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif secara lisan melalui kesaksian ahli dan penjelasan umum tentang dasar-dasar opini. Yang ketujuh, komunikasi tertulis. Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan tulisan melalui laporan, bagan, gambar, dan jadwal tentang dasar-dasar opini. Ke-8,
Pengetahuan tentang hukum, kemampuan untuk memahami proses-proses hukum dasar dan isu-isu hukum termasuk ketentuan bukti. Yang ke-9, kompresor, kemampuan untuk menjaga sikap untuk tetap tentang meskipun dalam situasi tertekan. Tugas utama dari akuntansi di perusahaan adalah mencatat dan menjaga kelancaran arus keuangan perusahaannya. Sedangkan auditor lebih seperti petugas patroli yang melakukan inspeksi dan pengecekan rutin atas area berdasarkan pengalaman mereka sebelumnya. Akuntan forensik melakukan inspeksi dan pengecekan yang lebih terperinci dan sesama dibandingkan dengan petugas patroli. Lingkup akuntansi forensik. Pada dasarnya cakupan akuntansi forensik adalah fraud dalam arti yang luas. Association of Certified Fraud Examiner mengelompokkan fraud dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama korupsi, yang kedua penjarahan aset, dan yang ketiga laporan keuangan yang dengan sengaja dibuat menyesatkan. Dalam hal ini, akuntansi forensik menjadi spesialis yang lebih khusus daripada akuntan pada umumnya yang berspesialisasi dalam auditing. Ia menjadi fraud auditor atau fraud examiner yang memiliki spesialisasi dalam bidang fraud. Sorotan utama mengenai fraud pada umumnya dan korupsi dan khususnya adalah pada kelemahan corporate governance atau kelemahan di sektor korporasi, tetapi prinsip umumnya adalah kelemahan di sektor government, baik korporasi maupun pemerintahan. Di Indonesia hal ini sangat jelas terlihat dalam perkara-perkara korupsi dari para penyelenggaraan negara dan dari kajian mengenai integritas yang dibuat KPK. Salah satu dampak kelemahan governance adalah adanya fraud atau perkara korupsi yang melibatkan para penyelenggaraan negara, sedangkan dampak kelemahan governance di korporasi lebih kepada pengaruh di pasar modal, yaitu harga saham perusahaan akan lebih rendah di mana seharusnya mempunyai nilai yang lebih tinggi kalau mereka mempunyai good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Akuntansi tradisional masih ingin membedakan pengertian fraud auditing dan forensic accounting. Menurut kelompok akuntan ini, fraud auditing berurusan dengan pendekatan dan metodologi yang bersifat proaktif untuk meneliti fraud. Sedangkan akuntan forensik baru dipanggil ketika bukti-bukti terkumpul atau ketika kecurigaan naik ke permukaan melalui tuduhan, keluhan, temuan, atau tip-off dari whistleblower. Dasar-dasar di bidang forensik antara lain, yang pertama fraud dan financial investigation, yang kedua analytic dan forensik teknologi, yang ketiga fraud risk management, yang keempat VCPA review and investigation, yang kelima anti-money laundering service, yang keenam whistleblower hotline, yang ketujuh litigation support, yang ke-8 intellectual property protection, yang ke-9 clean training. Perbandingan antara akuntansi forensik di sektor publik dan swasta. Yang pertama, landasan penugasan. Sektor publik amanat undang-undang, sedangkan sektor swasta penugasan tertulis secara spesifik. Yang kedua, imbalan. Sektor publik lazimnya tanpa imbalan, sedangkan sektor swasta fee dan biaya. Dan ketiga, sektor publik pidana umum dan khusus, hukum administrasi negara, sedangkan sektor swasta perdata arbitrasi administratif, aturan internal perusahaan. Dan keempat, ukuran keberhasilan. Sektor publik memenangkan perkara pidana dan memulihkan kerugian, sedangkan sektor swasta memulihkan kerugian. Yang kelima, pembuktian. Sektor publik dapat melibatkan instansi lain di luar lembaga yang bersangkutan, sedangkan sektor swasta bukti intern dengan bukti eksternal yang terbatas. Yang keenam, teknik audit investigatif. Sektor publik sangat bervariasi karena kewenangan relatif besar, sedangkan sektor swasta relatif lebih sedikit dibandingkan di sektor publik. Kreativitas dalam pendekatan kelebihan menentukan. Yang ketujuh, akuntansi. Sektor publik tekanan pada kerugian negara dan kerugian keuangan negara, sedangkan sektor swasta penilaian bisnis. Selanjutnya akan dibahas tentang audit investigasi yang dilanjutkan oleh Fadila Asmi. Selanjutnya saya akan membahas tentang audit investigasi. Di audit investigasi ini saya akan membahas tentang fraud auditing. Nah, sebelum masuk ke fraudnya tadi, kita akan membahas tentang apa itu fraud. Fraud adalah tindakan kriminal yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang atau beberapa orang berupa kecurangan atau ketidakberesan atau penipuan yang melanggar hukum untuk mendapatkan keuntungan atau mengakibatkan kerugian suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian, fraud ini dapat dilakukan oleh seseorang yang di dalam perusahaan atau di luar perusahaan. Namun, lebih sering fraud ini dilakukan oleh orang dalam perusahaan. Kemudian, yang pihak-pihak yang terlibat dalam fraud itu antara lain adalah internal fraud, ada employee fraud, ada manajemen fraud. Kemudian kalau yang di eksternalnya ada supplier, vendor, terus customer. Di sini kita akan membahas tentang 10 kejahatan finansial terbesar di dekade ini. Yang pertama ada Bernie Madoff.
Bernie Madoff adalah seorang pengusaha dan mantan kepala dari bursa saham Nasdaq. Tahun 1960, ia mulai membangun firma Wall Street dan Madoff Investment Securities LLC. Tanggal 11 Desember 2008, ia ditahan dan didakwa atas penipuan sekuritas, dan tanggal 12 Maret 2009, Madoff mengaku bersalah atas 11 tuduhan kejahatan yang diantaranya menipu ribuan investor melalui skema Ponzi secara besar-besaran. Penyelidik federal memperkirakan kerugian para nasabah termasuk keuntungan palsunya bernilai hampir 65 miliar. Kemudian kita masuk yang kedua, ada Bernie Ebbers. Ia adalah seorang CEO WorldCom yang dinyatakan bersalah dalam skandal akuntansi terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Ebbers bersalah atas 9 tuduhan, termasuk kecurangan, konspirasi, dan berbohong kepada regulator dengan ancaman hukuman hingga 85 tahun penjara. Kemudian yang ketiga ada Jason Kevin. Pembobol bank terbesar di Perancis, Societe Generale atau Sogen, dalam usia yang baru 31 tahun. Jerome Kerpel sukses membuat Sogen rugi sebesar 4,9 miliar euro atau 7,1 miliar US dollar. Kerugian terbesar 4 kali lipat dari kasus Nick Leeson. Kemudian yang keempat kita lanjutkan. Yang keempat ada Alan Stanford. Kasus Alan Stanford ini, ia adalah seorang miliarder yang masa tuanya menghabiskan waktu 110 tahun di penjara. Pada sebelumnya, Alan Stanford merupakan rajanya bisnis di Kepulauan Karibia. Dia sempat masuk ke daftar miliarder terkaya dunia versi Forbes. Pemilik pulau mewah seharga 63 juta US dollar ini juga terkenal gaya hidup mewahnya. Namun sayangnya, kehidupan mewah Stanford harus terhenti sejak dirinya menerima vonis hukuman penjara selama 110 tahun penjara. Sebelum dieksekusi, dia sempat mengaku hilang ingatan untuk menunda jalannya persidangan. Hingga vonis dijatuhkan, Stanford tetap mengaku dirinya tak pernah melakukan penipuan apapun. Sebelumnya, pada tahun 2009, dia ditangkap atas dugaan skandal penipuan bernilai 7 miliar US dollar atau setara 76,4 triliun rupiah. Sekitar 30.000 investor di seluruh dunia menderita kerugian akibat membeli sertifikat pinjaman dari sejumlah bank Stanford. Alan Stanford ini menggunakan skema Ponzi dalam melakukan aksi penipuannya. Yang mana skema Ponzi itu adalah julukan bagi praktik arisan berantai yang pada hakikatnya adalah penipuan. Lewat skema Ponzi ini, keuntungan menggiurkan diberi kepada investor lama dengan memakai dana dari investor baru. Lanjut, kita membahas tentang Tom Peters atau Thomas Joseph Peters. Ia adalah seorang pengusaha Amerika dan adalah ketua dari CEO Peters Group Worldwide. Perusahaan yang mencuri lebih dari 2 miliar dalam skema Ponzi yang dijalankan oleh Tom Peters. Dia dihukum karena penipuan bisnis besar-besaran pada tahun 2009 dan sekarang dipenjara di Lembaga Permasyarakatan Amerika Serikat Leavenworth. Di tengah investigasi kriminal yang semakin meningkat, Peters mengundurkan diri sebagai CEO perusahaannya pada 29 September 2008. Dia dinyatakan bersalah atas berbagai kejahatan federal karena mengoperasikan Peters Group Worldwide sebagai skema Ponzi senilai 3,65 miliar dolar dan menerima 50 tahun hukuman federal. Terus yang selanjutnya, Richard Scrassi. Pada tahun 2004, setelah investigasi oleh FBI, tuduhan diajukan terhadap Scrassi oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat. Scrassi didakwa dengan 36 dari 85 penghitungan semula, tetapi dibebaskan dari semua tuduhan pada 28 Juni 2005 setelah persidangan juri di Birmingham. 4 bulan setelah pembebasannya, di Birmingham, Scrassi didakwa bersama dengan mantan gubernur Alabama Don Singelman pada 28 Oktober 2005 oleh Dewan Juri Federal di Montgomery, Alabama. Dakwaan tersebut mencakup 30 tuduhan, diantaranya pencucian uang, pemerasan, menghalangi keadilan, pemerasan, dan penyuapan. Meskipun dakwaan baru diajukan sebulan sebelum persidangan sebelumnya berakhir, pengacara Scrassi menuduh jaksa mengajukan tuntutan sebagai pembalasan atas pembebasan Scrassi. Scrassi mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan, tetapi dihukum bersama dengan Singelman pada Juli 2006. Pada 7 Mei 2009, Scrassi dipindahkan dari penjara Texas, tempat dia dipenjara, dan ditempatkan di tahanan penjara County Shelby di Columbiana, Alabama. Scrassi dikembalikan ke Alabama untuk bersaksi dalam persidangan perdata baru di pengadilan wilayah Jefferson yang diajukan terhadap oleh pemegang saham Health South yang meminta ganti rugi.
Selanjutnya kita membahas tentang Scott Rothstein. Scott W. Rothstein ialah seorang pengacara yang dipecat dan mantan pemegang saham pengelola ketua Chief CEO dari firma hukum Rothstein Rosenfeld Adler yang sekarang sudah tidak ada. Dia dituduh mendanai gaya hidup mewah dengan skema Ponzi senilai 1,2 miliar dolar. Salah satu yang terbesar dalam sejarah, pada tanggal 1 Desember 2009, Rothstein menyerahkan diri kepada pihak berwenang dan kemudian ditangkap atas tuduhan yang terkait dengan undang-undang organisasi yang dipengaruhi oleh Rektir Darussak. Meskipun permohonan dakwaannya tidak bersalah, Rothstein bekerja sama dengan pemerintah dan membalikkan permohonannya menjadi bersalah atas 5 kejahatan federal pada tanggal 27 Januari 2010. Kemudian Rothstein ditolak ikatannya oleh hakim-hakim Amerika Serikat Robin Rosenbaum yang memutuskan bahwa karena kemampuannya memalsukan dokumen, ia dianggap sebagai risiko penerbangan. Selanjutnya ada Kenneth Lay. Kenneth Lay ini bersangkutan pada skandal Enron Corporation. Enron Corporation adalah sebuah perusahaan energi Amerika yang berbasis di Houston, Texas, Amerika Serikat. Sebelum bangkrutnya pada tahun 2001, Enron memperkerjakan sekitar 21.000 orang pegawai dan merupakan salah satu perusahaan terkemuka di dunia dalam bidang listrik, gas alam, bubur kertas dan komunikasi. Enron mengaku penghasilannya pada tahun 2000 berjumlah 101 miliar dolar. Fortune menanamkan Enron, perusahaan Amerika yang paling inovatif selama 6 tahun berturut-turut. Enron menjadi sorotan masyarakat luas pada akhir 2001 dikarenakan terungkapnya bahwa kondisi keuangan yang dilaporkan didukung terutama oleh penipuan akuntansi yang sistematis, terlembaga, dan direncanakan secara kreatif. Operasinya di Eropa melaporkan kebangkrutannya pada 30 November 2001 dan 2 hari kemudian pada 2 Desember di Amerika Serikat, Enron mengajukan permohonan perlindungan. Kemudian tuntutan hukum terdapat para direktur Enron ini setelah skandal tersebut sangat menonjol karena para direkturnya menyelesaikan tuntutan tersebut dengan membayar sejumlah uang yang sangat besar secara pribadi. Selain itu, skandal tersebut menyebabkan dibubarkannya perusahaan akuntansi Arthur Andersen yang akibatnya dirasakan di kalangan dunia bisnis yang lebih luas seperti yang digambarkan. Namun Enron masih ada sekarang dan mengoperasikan segelintir aset penting dan membuat persiapan-persiapan untuk penjualan atau spin-off sisa-sisa bisnisnya. Kemudian kita akan membahas tentang Mark Dreyer. Mark Dreyer adalah seorang pengacara populer yang menjual surat berharga fiktif untuk melindungi nilai dana klien kaya lainnya. Dreyer menciptakan dokumen palsu untuk meyakinkan nasabah sahamnya yang dijualnya adalah nyata. Kemudian ia akan menggelapkan uang untuk kepentingan pribadi. Transaksi ilegal akhirnya dihentikan saat Dreyer tertangkap pada 2008. Dari hasil penyelidikan, Dreyer diperkirakan telah melakukan penipuan mencapai 400 juta US dollar. Ia pun dihukum 20 tahun penjara. Kemudian ada Samuel Israel. Selanjutnya kita akan membahas tentang 10 skandal korporat terburuk secara global. Yang pertama itu ada skandal West Management Skandal tahun 1998. West Management ini ialah perusahaan limbah terbesar di Amerika Serikat. Dan urutan kasusnya antara lain, yang pertama pada tahun 1961, West Management menjadi bisnis pembersih sampah terbesar di dunia dengan pendapatan lebih dari 7,5 miliar dolar. Meskipun terjadi resesi, bankrok dan eksekutif lainnya di West Management menetapkan tujuan sasaran pertumbuhan yang agresif. Pada tahun 1963, auditor mendokumentasikan salah saji lain sebesar 128 juta dolar yang akan mengurangi pendapatan dari operasi yang dilanjutkan sebesar 12%. Meskipun demikian, Andersen menyimpulkan bahwa salah saji tersebut tidak material untuk mengharuskan pengungkapan. Kemudian pada tahun 1997, ketika CEO baru perusahaan, Ronald T. Lime, berhenti setelah 3 bulan menjabat, SEC mulai memeriksa buku West Management pada bulan November 1997 ketika perusahaan mengumumkan bahwa perubahan dalam metode akuntansi akan berakibat pada hilangnya 1,2 miliar dolar dan mengurangi laba ditahan yang dilaporkan sebesar 1 miliar dolar yang tercatat selama 5 tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 1998, West Management menyajikan kembali laporan keuangan periode 1992 sampai 1997. Dalam penyajian kembali tersebut, melalui 3 kuartal pertama, perusahaan mengakui secara material telah menggelembungkan laba sebelum pajak sekitar 1,7 miliar dolar dan mengecilkan elemen tertentu dari beban pajaknya sebesar 150 juta dolar.
Waste Management mengakui bahwa secara keseluruhan, perusahaan telah menggelembungkan laba bersih setelah pajak sebesar lebih dari 1 miliar dolar. Kemudian, SEC menuduh Dan Bantrom, pendiri perusahaan, dan 5 pejabat top lainnya melakukan penipuan ini. Tuduhan tersebut menduga bahwa manajemen telah berulang kali merubah penilaian biaya depresiasi untuk mengurangi jumlah biaya dan telah melakukan praktik akuntansi yang tidak layak berhubungan dengan kebijakan-kebijakan kapitalisasi, juga merencanakan pengurangan biaya-biaya. SEC juga menuduh Arthur Andersen sebagai auditor waste management yang diduga keras mengetahui atau secara sembarangan mengeluarkan laporan audit yang secara material salah dan menyesatkan untuk periode 1993 sampai dengan 1996. Waste management secara curang memanipulasi hasil keuangan perusahaan untuk memenuhi target laba yang telah ditentukan dengan secara tidak tepat menghilangkan dan menunda beban periode berjalan untuk melakukan banyak praktik akuntansi yang tidak benar untuk mencapai tujuan ini. Kemudian ada kasus Enron skandal. Terus Enron skandal tadi udah kita bahas yang sebelumnya, itu pada tahun 2001. Kemudian WorldCom skandal itu pada tahun 2002. Kemudian ada Tico skandal tahun 2002, Holdshot skandal tahun 2003. Kemudian Freddie Mac skandal tahun 2003, American Insurance Group skandal 2005, Lehman Brothers skandal tahun 2008, Bernie Madoff skandal 2008. Satyam skandal terjadi pada 2009. Kemudian yang terakhir ada Pipa Corporation skandal, itu terjadi pada tahun 2015. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh